Bagaimana kalau anak-anak muda umur 20-an itu udah sedikit tipis-tipis kenal kesadaran gitu. Tentunya loopingan dia akan mulai bisa dirilis, dan di umur 20 menjelang 20, 25, 30 kan dia udah nyari jodoh tuh Mas Hendra. Intinya kan lebih cepat, lebih baik memulainya. Betul. Karena apa Mas Hendra? Realita hidup kita kan cuma kayak cermin begini doang nih Mas. Realita hidup kita itu adalah pantulan di cermin. Lalu pantulan di dalam cermin ini dari mana datangnya? Dari orang di depan cermin. Kalau di dalamnya ada luka batin, ada sedih, ada takut, ada trauma, ada kemarahan, kebayang Mas, pantulan di realitanya akan mencerminkan itu. Seperti yang selalu aku bilang, your daddy become your husband, atau your mommy become your wife. Itu kisah nyata Mas. Pada saat begitu banyak animo teman-teman mau private offline, di cerita realita relationship mereka gagal di dalam pernikahan. Waktu itu ada yang suaminya mukulin dia. Ternyata di masa kecil dia melihat ibunya berantem, bapaknya mukulin ibunya. Lalu suaminya selingkuh, di realita ini dia melihat juga sosok seperti itu terjadi. Jadi waktu itu banyak sekali alumni yang, ya Allah, kok ini sama ya? Kok ini sama ya? Ini kan kisah masa kecilku, tapi kenapa ini terjadi di dalam realitaku setelah 30 tahun kemudian gitu? Kok sama? Polanya tuh betul-betul sama Mas Hendra. Bahkan ada cerita lucu, salah satu peserta. Di realita dia yang sekarang, dia punya ketakutan teramat sangat tentang sebuah kebohongan yang dia lakukan lah. Rasanya takut, nggak bisa tidur, takut. Ternyata kisah masa kecilnya dia pada saat waktu SMP, dia pernah pacaran ternyata Mas. Pacarannya dia ngumpet nih di salah satu kantor dan ke gap sama sapam. Dia lari, topinya keambil. Ke gap nih. Nah, rasa ketakutan yang ini dia menjelma jadi rasa ketakutan yang di sini. Dan rasa takutnya itu sama persis. Dan ketika yang di akar ini dilepas, di sininya juga terurai realitanya, kan cuma pantulan. Nah, kebayang nggak sama teman-teman semua, siapapun yang punya anak remaja atau punya anak umur 20-an mau menuju pernikahan. Jika lapisan endapan emosi tidak diberesin, itu jodoh anak-anak kita akan memantulkan daleman endapan yang terjadi sama anak-anak kita. Jadi loopingan itu muncul kenapa? Loopingan itu muncul itu karena kamu nggak ngizinin merasakan rasa itu. Cerita looping itu adalah cerita rasa yang nggak pernah kamu izinkan masuk untuk kamu rasakan. Karena naturalnya harusnya kamu merasakan rasa itu. Dan dengan kesadaran, kamu mengalirkannya dan mengizinkannya, dia hanya lewat aja ngalir. Gitu. Nah, sebetulnya sikap terbaik ya, tapi semua orang juga punya timing ya, punya waktu spiritual awakening ya. Jadi kadang-kala kita tidak bisa memaksakan segala sesuatu. Kalau di momen sekarang memang kamu nggak bisa terima, ya wes, nggak apa-apa. Apa adanya kamu aja gitu. Jadi kadangkala momen menerima itu nggak bisa dipaksa Mas Hendra. Nggak bisa dipaksa. Kalau memang kamu mau kesel dulu ya udah nggak apa-apa, nikmati aja, lewati aja. Ada waktu-waktu tertentu di mana itu hadir gitu. Jadi cerita looping itu kenapa terjadi? Kenapa dia ada lagi? Karena kamu belum menyadari bahwa itu cinta. Karena kamu belum menyadari bahwa loopingan itu sebetulnya cuma sebuah energi, Mas. Kan ini intinya adalah energi. Energi yang ada di dalam balutan kebahagiaan dan energi yang ada di dalam balutan kesedihan. Tapi ini energi yang satu. Sebetulnya juga harusnya sih nggak usah dikasih judul. Harusnya tanpa judul, Mas. Nggak usah dikasih judul positif, negatif, nggak usah. Rasa aja gitu, sensasi aja gitu. Harusnya nggak perlu dikasih judul juga. Ini sedih, marah, cemas. Sebetulnya harusnya nggak usah. Karena semua yang mengalir jadi hidangan di dalam kehidupan kita, itu memang diizinkan untuk hadir, untuk kita rasakan, untuk kita alami. Karena tubuh ini, dia harus menjadi ruang, Mas. Ruang kesadaran gitu. Dia harus menjadi ruang suci.
di mana semua spektrum rasa ini mau lewat dan mengalir. Jadi dibikin seru aja deh Mas, karena kan teman-teman mungkin tahu juga ya, di surat Al-An'am ayat 32 itu dibilang, Allah loh yang bilang di Al-Quran itu, dan kehidupan dunia tak lain hanya permainan dan senda gurau belaka. Kenapa disebutnya permainan dan senda gurau Mas? Karena semua role filmnya udah selesai dibuat. Udah selesai loh Mas. Iya. Dari awal sampai akhir cerita kamu tuh ini role-nya udah dibuat. Masalahnya adalah kita tertuju pada satu frame. Satu frame kesedihan dan kita fokus di situ tuh. Di frame itu. Di frame kesedihan itu aja yang kita lihat. Jadi kita dipantulin aja terus sama realita itu. Stuck di situ.